Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam pada Pak Hendra. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan laporan UAS Edprof kami dengan judul UMK UMK Matrix Dashboard Audit Algoritma untuk Keadilan Ekosistem UMKM di Marketplace. Nah, presentasi ini akan membahas bagaimana em, sistem informasi, algoritma, dan platform digital dapat mempengaruhi keadilan ekonomi, khususnya bagi pedagang pasar tradisional dan UMKM. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita akan lanjut ke bagian latar belakangnya. Oke. Oke, transformasi digital membawa banyak perubahan dalam aktivitas ekonomi. Dan di sini kita bisa lihat bahwa masyarakat kini semakin mudah berbelanja seperti udah ada tempat bisa belanja di supermarket dan banyak-banyak tempat yang tersedia dan banyak juga marketplace yang bisa menyediakan kebutuhan para masyarakat ini. Namun, mudah berbelanja, pelaku usaha dapat menjangkau banyak pasar yang juga lebih luas dan distribusi produk tersebut juga menjadi lebih efisien. Tapi manfaat ini tidak selalu dirasakan secara merata, karena pedagang tradisional dan UMKM itu terkadang sering ada di pihak yang lebih lemah karena keterbatasan modal, akses, dan juga data, teknologi, dan kemampuan mengikuti perubahan digital. Jadi persoalannya bukan sekedar teknologi berkembang, tetapi bagaimana teknologi tersebut bisa menciptakan ketimpangan baru jika hanya menguntungkan satu pihak yang sudah kuat saja dan memiliki modal-modal yang lebih serta hal-hal lainnya. Oke, nah jadi kami mengangkat dua kasus utama dalam proyek ini. Yang pertama yaitu kasus minimarket modern seperti Alfamart dan Indomaret di Lombok Tengah yang dianggap mengancam keberlangsungan pasar tradisional. Nah, lalu kasus kedua yaitu kasus UMKM online yang menghadapi tekanan biaya iklan, diskon besar, flash sale, dan visibilitas algoritmik di marketplace. Nah, kedua kasus ini terlihat berbeda tetapi memiliki pola yang sama, yaitu di mana pihak yang besar memiliki modal, data, teknologi, dan sistem yang lebih kuat, sedangkan pelaku kecil harus bersaing dengan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, masalah ini perlu dilihat sebagai persoalan etika dan keadilan sistem. Next. Oke, di sini kita akan masuk ke dalam masalah etis utama di mana masalah etis utama dalam laporan ini atau hal yang kami cantumkan bahwa sistem informasi tidak netral dan algoritma pencarian, sistem rekomendasi, dashboard analitik, data lokasi, dan sistem promosi dapat menentukan siapa yang terlihat oleh customer dan siapa yang tersingkir dari pasar. Jadi singkatnya itu kalau misalnya algoritma ini diatur bisa saja eh, kalau misalnya ada dua orang yang berbelanja bisa saja orang satunya ini aja yang lebih ditonjolin daripada orang satunya. Dan dalam marketplace, produk yang sering muncul akan lebih banyak diklik dan dibeli, sedangkan produk yang jarang muncul semakin sulit berkembang. Karena sistem ini dirancang oleh manusia, maka profesional sistem informasi memiliki tanggung jawab etis terhadap dampak sosial dan ekonomi dari sistem yang mereka buat. Karena kalau misalnya yang buatnya aja tidak punya etis atau punya etika, maka ya dia hanya akan menguntungkan mana pihak yang ingin bayar lebih. Oke, jadi rumusan masalah dalam dalam kasus ini, dalam laporan ini terdiri dari tiga hal. Untuk yang pertama, bagaimana sistem informasi dapat memperkuat ketimpangan antara pelaku usaha besar dan kelompok rentan. Nah, kedua, kerangka etika apa yang tepat untuk menilai tanggung jawab profesional sistem informasi. Ketiga, bagaimana solusi sistem informasi yang berkeadilan dapat dirancang. Dan selanjutnya yaitu ada tujuan dari analisis ini adalah yang pertama untuk mengidentifikasi stakeholder, memetakan konflik kepentingan, menganalisis kasus menggunakan teori etika profesi, menjelaskan dampak teknis eh, menjelaskan dampak teknis serta merancang solusi yang lebih adil bagi UMKM serta pedagang kecil dengan
rekomendasi yang kami buat sendiri gitu dan solusi yang kami buat sendiri. Oke, lanjut. Lalu dalam kasus ini ada beberapa stakeholder stakeholder yang terlibat, yang juga stakeholdernya ini cukup luas, di mana yang pertama ada terdiri dari kelompok korporasi. Jadi terdiri atas manajemen minimarket, platform marketplace, dan investor. Lalu ada kelompok publik yang mencakup konsumen, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan DPR. Lalu ada kelompok rentan yang terdiri dari pedagang pasar tradisional, UMKM online, karyawan minimarket, pekerja logistik, dan kurir. Selain itu, ada profesional sistem informasi yang memiliki peran penting karena mereka yang merancang algoritma sistem data, sistem promosi, dan infrastruktur digital. Jadi, keputusan desain sistem tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi juga terdampak banyak pihak. Karena jika sistem dibuat hanya untuk menyenangkan misalnya kelompok korporasi, mungkin kelompok-kelompok rentan ini akan terkena dampak yang cukup besar seperti tersingkir dan lain-lainnya. Dan jika hanya, pokoknya intinya jika hanya mendukung salah satu kelompok saja, akan ada dampak yang besar bagi kelompok-kelompok lainnya. Next. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang konflik kepentingan. Nah, jadi konflik kepentingan ini terlihat dari dua skenario ya. Pada skenario A, pembatasan atau penutupan minimarket dapat menguntungkan pedagang pasar tradisional, tetapi merugikan minimarket, karyawan, dan sebagian konsumen lokal. Pada skenario B, pembatasan biaya iklan dan diskon marketplace dapat menguntungkan UMKM online, tetapi dapat merugikan marketplace, investor, dan konsumen yang terbiasa dengan promo besar. Artinya, tidak bisa solusi yang sepenuhnya menguntungkan, tidak ada solusi yang sepenuhnya menguntungkan semua pihak. Karena ya jadinya pro kontra gitu kan. Kalau misalnya yang satu diuntungkan, yang satunya dirugikan gitu. Nah, karena itu yang dibutuhkan adalah desain kebijakan dan sistem yang proporsional, bukan keputusan yang hanya berpihak pada satu pihak. Oke, next. Oke, kita akan masuk ke dalam relasi kuasa di mana di sini dapat kita lihat bahwa relasi kuasa dalam kasus ini tidak seimbang karena pihak dengan kuasa tinggi seperti marketplace, korporasi korporasi minimarket, investor, pemerintah, dan DPR, karena mereka memiliki modal yang banyak seperti data, sistem, dan kewenangan membuat keputusan. Jadi mereka itu lebih diuntungkan daripada pihak-pihak lain. Dan pihak-pihak seperti yang kuasanya rendah, seperti pedagang pasar tradisional, UMKM online, karyawan, kurir, dan konsumen individu, itu lebih rendah karena mereka tidak punya kekuatan dan tidak punya kuasa di dalam hal tersebut. Maka masalah utamanya adalah kelompok yang paling terdampak justru sering memiliki daya tawar yang paling rendah. Karena ya kita bisa tahu sendiri kalau misalnya marketplace ini, kalau misalnya produk kalian ingin dilihat lebih banyak daripada yang lain, kalian bayar lebih. Dan ya kalau misalnya orang yang dengan punya modal tinggi, ya mereka bisa aja. Tapi dengan UMKM online, mungkin dengan produk yang cukup oke, kualitasnya bagus, tapi tidak memiliki modal, akan kalah saing. Dan itu akan membuat perekonomian terganggu dan lainnya. Sehingga inilah yang membuat persoalan ini menjadi ketidakadilan struktural, bukan sekedar persaingan bisnis biasa aja. Oke, jadi eh, kita akan membahas tentang kerangka etika yang digunakan. Jadi untuk menganalisis kasus ini, kami menggunakan empat kerangka etika utama. Yang pertama yaitu utilitarianisme digunakan untuk melihat apakah suatu kebijakan menghasilkan manfaat terbesar bagi banyak pihak. Nah, yang kedua itu ada deontologika digunakan untuk menilai apakah manusia diperlakukan sebagai tujuan bukan hanya sebagai alat untuk keuntungan. Lalu selanjutnya ada kerangka hak asasi digunakan untuk melihat perlindungan hak atas penghidupan, pekerjaan, transparansi, dan persaingan yang adil. Nah, sedangkan keadilan distributif, Rawls, digunakan untuk menilai apakah sistem sudah melindungi kelompok yang paling tidak beruntung. Dalam kasus ini berarti UMKM yang kecil itu ya, yang tidak
yang tidak diperlakukan dengan adil lah. Oke, next. Oke, dari hasil kerangka etika yang digunakan, kita mendapatkan hasil analisanya, di mana hasil analis ini menunjukkan bahwa efisiensi dan promo memang memberikan manfaat, terutama bagi konsumen. Namun manfaat jangka pendek tersebut tidak boleh menghancurkan UMKM dan pasar tradisional dalam jangka panjang. Dari sudut pandangan Kan, UMKM tidak boleh hanya dijadikan alat untuk meningkatkan traffic, diskon, dan keuntungan platform. Dari perspektif hak asasi, pedagang kecil, karyawan, konsumen, dan UMKM memiliki hak yang perlu dilindungi. Sementara itu, Rawls menekankan bahwa sistem yang adil harus memberikan perhatian khusus kepada pihak yang paling rentan. Jadi intinya kesimpulannya adalah harus ada sistem yang benar-benar adil, bukan hanya memihak orang yang lemah dan menguntungkan, maksudnya hanya memihak UMKM dan para seperti minimarket dan lain-lain dikesampingkan, bukan juga mengesampingkan UMKM dan hanya memihak salah satu saja. Namun harus ada sistem yang benar-benar adil, tidak berpihak kepada salah satu tersebut. Next. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak sistem informasi saat ini. Oke, jadi untuk sistem informasi saat ini dapat memperkuat ketimpangan melalui beberapa cara. Untuk yang cara pertama yaitu dengan bias algoritmik. Nah, apa sih bias algoritmik itu? Yaitu membuat produk dari penjual bermodal dengan besar lebih mudah tampil di halaman atas marketplace. Jadi kalau misalnya kayak dikasih contoh tuh kalau produk dari official store ya misalnya atau enggak kayak dari yang eh, distributor yang sudah besar gitu pasti akan dimunculkan pertama gitu dan kalau misalnya kita sebagai konsumen kan biasanya melihat hal yang di halaman pertama aja gitu kan yang paling-paling atas karena kalau kita sebagai konsumen itu juga menganggapnya kalau banyak yang beli berarti udah terpercaya gitu. Nah, lalu selanjutnya, kedua ada perang harga melalui flash sale dan diskon besar. Dapat menekan margin keuntungan UMKM. Nah, jadi kalau misalnya flash sale dan diskon besar itu ya berdampak juga lah gitu kan sama UMKM ya. Karena mereka juga kalau misalnya untuk dapat yang diskon-diskon itu mereka juga harus membayar fee kayak partner gitu kan. Kayak kalau misalnya ada dari GrabFood gitu-gitu, mereka kalau yang masuk ke yang diskon-diskon yang GrabFood, yang Pro gitu-gitu, mereka harus membayar juga. Jadinya itu kalau misalnya flash sale itu bisa menguntungkan konsumen tapi juga bisa memberikan kerugian terhadap UMKM tersebut. Nah, jadinya itu harus diregulasi lagi. Gitu. Nah, untuk yang ketiga yaitu korporasi memiliki data lokasi, pasar, dan perilaku konsumen yang lebih kuat dibandingkan pedagang kecil. Ya, ini sudah pasti ya. Dan yang keempat yaitu sistem marketplace sering kurang transparan dalam biaya, rating, promosi, dan aturan algoritma. Nah, akibatnya UMKM sering mengikuti sistem tanpa benar-benar memahami cara sistem tersebut menilai mereka. Oke, next. Nah, karena ada permasalahan-permasalahan yang tadi kita telah sebutkan, permasalahan-permasalahan tersebut menciptakan lingkaran setan algoritmik pada UMKM, di mana UMKM dapat terjebak dalam lingkungan ini karena memiliki dana iklan terbatas, karena dana iklan mereka terbatas dan produk mereka tidak bisa ditampilkan ke dalam konsumen lebih banyak daripada produk-produk yang lain, maka produk mereka yang pasti akan kalah saing, muncul di halaman-halaman utamanya marketplace. Dan karena visibilitasnya rendah, jumlah klik dan transaksinya juga rendah. Karena performa produk itu menurun, maka algoritmanya itu akhirnya juga menilai bahwa produk tersebut kurang relevan dan akhirnya pemeringkatannya juga menurun dan akan semakin tidak ditampilkan kepada konsumen karena ya algoritma yang melihat, oh ini trennya produk ini nggak lagi ada yang lihat, ya udah nggak usah ditampilin ke orang-orang. Lalu peringkatnya turun, terus produknya makin tertinggal dan akhirnya ya dananya semakin terbatas dan ini diulang terus sampai akhirnya UMKM tersebut akhirnya harus gulung tikar atau bangkrut. Dan mungkin karena misalnya
ada hal tersebut, akhirnya kita menciptakan UMKM Matrix. Mungkin bisa dijelaskan apa itu UMKM Matrix. Oke, jadi sebagai solusi kami mengusulkan platform OMK Matrix. OMK Matrix ini adalah platform bisnis intelligence independen yang berfungsi untuk mengaudit perilaku algoritma marketplace. Nah, sistem ini tidak menggantikan marketplace dan tidak menjadi regulator, tetapi menjadi alat bantu untuk mengukur apakah sistem marketplace sudah transparan dan adil. Nah, UMK Matrix ini membantu UMKM, publik, peneliti, auditor, dan regulator meneliti masalah yang sebelumnya tersembunyi seperti rendahnya visibilitas organik UMKM, tingginya beban iklan, serta indikasi manipulasi diskon. Oke. Dan fungsinya ini ya mengukur visibilitas, menghitung beban iklan, dan mendeteksi praktik diskon dan bias algoritmik tadi ya. Oke. Next. Oke, ini kita langsung saja ke dalam fitur-fitur yang ada di UMK Matrix, di mana yang pertama itu adalah dashboard utama. Seperti dashboard utama pada umumnya, ini berfungsi sebagai pusat rangkuman seluruh hasil audit UMK Matrix. Dan dashboard ini menampilkan data agregat dari semua fitur, seperti skor keadilan platform, tingkat visibilitas organik UMKM, jumlah laporan UMKM, jumlah insiden manipulasi diskon, dan indikator beban iklan. Jadi dashboard ini tidak hanya menampilkan data mentah, tapi juga mengubah menjadi informasi yang mudah dipahami oleh UMKM, publik, peneliti, auditor, dan regulator. Dan dengan begitu, persoalan yang sebelumnya tersembunyi dalam sistem algoritma marketplace menjadi lebih terlihat dan dapat dipertanggungjawabkan oleh marketplace tersebut. Lalu fitur keduanya itu adalah indeks visibilitas organik, di mana ini digunakan untuk melihat apakah produk UMKM masih memiliki kesempatan tampil secara wajar di hasil pencarian marketplace tanpa harus selalu membayar iklan. Cara kerjanya itu gimana? Cara kerja itu jadi sistem melakukan pemantauan terhadap hasil pencarian berdasarkan kata kunci dan kategori tertentu. Misalnya kita kasih contoh saja itu kopi lokal deh atau baju muslim atau kerajinan tangan. Dan dari hasil pencarian tersebut sistem itu membedakan produk yang muncul secara organik dan yang muncul secara iklan berbayar. Produk berbayar biasanya dapat dikenali dari label seperti iklan, sponsor atau promoted atau posisi khusus iklannya atau bisa jadi kayak dia yang letaknya paling atas gitu lah. Atau dan setelah itu sistem menghitung seberapa banyak produk UMKM yang tampil secara organik dibandingkan dengan produk penjual besar. Jika UMKM jarang muncul tanpa iklan, maka ada indikasi bahwa visibilitas UMKM itu terlalu bergantung pada promosi berbayar, bukan pada ya secara gamblang aja ditampilin produknya gitu. Lalu kita akan masuk ke dalam skor keadilan platform di mana fitur ini digunakan untuk membandingkan tingkat keadilan antar marketplace. Misalnya antar Shopee, Tokopedia, Lazada, atau TikTok Shop. Dan perbandingan ini dilakukan dengan indikator yang sama, seperti transparansi biaya, visibilitas organik UMKM, beban iklan, akses pengaduan, jumlah laporan UMKM, dan jumlah insiden manipulasi diskon. Jadi dari banyaknya hal tersebut, setiap indikator tuh diberi nilai, kemudian digabungkan menjadi skor akhir dan marketplace yang memiliki visibilitas UMKM lebih baik, biaya iklan lebih wajar, laporan keluh kesah lebih sedikit, dan sistem pengaduannya jelas akan mendapatkan skor lebih tinggi daripada yang platformnya banyak dikeluhkan dan memiliki biayanya yang lebih tinggi. Next. Nah, oke. Pada slide yang ini kita akan membahas untuk tiga fitur utama lainnya. Untuk yang pertama yaitu ada indikator beban iklan. Nah, fitur ini digunakan untuk melihat seberapa besar ketergantungan UMKM terhadap iklan berbayar di marketplace. Nah, data fitur ini dapat berasal dari laporan UMKM yang pernah membayar iklan, tangkapan layar dari dashboard iklan, data biaya promosi, jumlah klik, biaya per klik, jumlah transaksi dari iklan, dan omset yang diperoleh. Dari data tersebut, sistem dapat menghitung rasio antara biaya iklan dan omset. Jika UMKM harus mengeluarkan biaya iklan yang besar hanya agar produknya terlihat dan mendapat transaksi, maka marketplace berpotensi memiliki pola pay to play. Artinya produk lebih mudah tampil bukan semata-mata karena kualitasnya, tetapi karena penjual mampu membayar iklan. Oke, selanjutnya di sini ada yang fitur radar manipulasi diskon.
Di mana fitur ini tidak hanya melihat ada atau tidaknya flash sale, tetapi juga melihat pola harga sebelum, saat, dan sesudah promosi. Nah, misalnya sistem dapat mencatat harga normal produk dalam beberapa hari atau minggu sebelum flash sale. Jika harga dinaikkan terlebih dahulu lalu diberi diskon besar agar terlihat murah, sistem dapat menandainya sebagai indikasi fake discount. Selain itu, fitur ini juga dapat menerima laporan dari UMKM yang merasa dipaksa mengikuti flash sale agar produknya tetap terlihat. Jika banyak UMKM yang mengalami penurunan visibilitas setelah tidak mengikuti promosi, maka sistem dapat menandai adanya dugaan tekanan promosi atau penalti algoritmik. Nah, selanjutnya di sini ada fitur utama yang terakhir yaitu ada laporan UMKM. Nah, fitur ini menjadi ruang pengaduan bagi pelaku UMKM yang mengalami masalah di marketplace. Misalnya UMKM dapat melaporkan hidden fee, shadow ban, penurunan visibilitas tanpa penjelasan, pemaksaan flash sale, biaya iklan yang tidak wajar, atau dugaan manipulasi algoritmik. Nah, laporan yang masuk kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis masalah yang dihadapi. Misal, eh, platform yang dilaporkan, lalu tingkat keparahan dan bukti pendukung dari masalah yang dihadapi tersebut. Nah, agar pelapor aman, identitas UMKM-nya dapat disamarkan atau hanya dapat diakses oleh auditor yang berwenang. Jadinya anonim ya. Nah, dengan fitur ini, pengalaman individual UMKM dapat diubah menjadi data kolektif yang nantinya bisa dianalisis dan diaudit oleh pihak yang berwenang. Oke, next. Oke, di sini kita akan masuk ke dalam alur kerjanya bagaimana sistem ini akan bekerja ke depannya. Mungkin kalau secara teknis, OMK Matrix ini bekerja melalui beberapa tahap. Pertama, data dikumpulkan dari marketplace, laporan UMKM, dan pemantauan independen terhadap hasil pencarian produk. Kedua, data-data divalidasi agar tidak kosong, tidak duplikat, dan relevan untuk dianalisis. Lalu selanjutnya, sistem menghitung indikator seperti indeks visibilitas, indikator bebas iklan, terus ada indikator beban iklan, skor keadilan platform, dan radar manipulasi diskon. Lalu hasil analisis ini ditampilkan pada dashboard utama jika ditemukan ada insiden berat, sistem dapat meneruskan kepada auditor independen dan regulator untuk ditinjau lebih lanjut. Jadi mereka yang akan mengirimkan kayak misalnya ada oh Shopee ini ternyata setelah dilihat dari semua fitur tersebut dia itu kayak oh kayaknya dia ada main deh ini makanya lalu dari dengan hasil analisis tersebut ini bisa diadukan kepada pihak yang lebih berwajib. Next. Oke, nah di sini ada akuntabilitas sistem. Nah, UMK Matrix ini tidak sebaiknya dikelola oleh marketplace yang sedang diaudit karena dapat menimbulkan konflik kepentingan. Nah, sistem ini lebih tepat dikelola oleh pihak independen seperti akademisi, asosiasi UMKM, auditor independen, dan regulator. Nah, akuntabilitas dijaga melalui beberapa cara, yaitu dengan metodologi indikator dibuka, data dipublikasikan secara agregat, identitas pelapor dilindungi, platform diberi hak klarifikasi, dan insiden berat dieskalasi kepada regulator. Dengan begitu, PMK Matrix tidak hanya menjadi dashboard informasi, tetapi juga menjadi sistem audit yang lebih dapat dipertanggungjawabkan. Jadinya harus setransparan mungkin ya, nggak boleh berpihak terhadap UMKM atau ke marketplace-nya sendiri. Apalagi kalau misalnya dipegang oleh marketplace-nya itu ya berarti nggak valid dong gitu. Oke, next. Walaupun setelah kami menjelaskan ide-ide tersebut, ide-ide ini nampaknya tetap bisa memberikan dampak terhadap permasalahan ini. Tapi pada dasarnya UMKM Matrixnya juga memiliki keterbatasan atau kelemahan dalam dampaknya, di mana keterbatasan ini yang pertama sistem ini tidak memiliki kuasa langsung untuk memaksa marketplace mengubah kebijakan. Ya, ya ini cuma tempat untuk menganalisa dan hasil analisisnya baru diserahkan ke orang yang lebih berwajib. Jadi ya, mereka cuma hanya tempat analisa, tapi tidak bisa langsung mengubah keputusan marketplace-nya. Lalu kedua,
hasil audit itu bergantung pada kualitas dan ketersediaan data. Jadi ya kalau misalnya nggak ada datanya atau data tidak bisa diakses ya nggak bisa ada yang dianalisis. Lalu yang ketiga adalah platform dapat mencoba menyesuaikan perilakunya hanya pada indikator yang diukur. Jadi ya jika misalnya sudah ketemu semacam telah sistemnya itu di mana, kayak misal ternyata yang dinilai itu cuma beban diskon atau apa ya, terus diakalin lah sama marketplace-nya atau gimana sehingga biar terlihat baik-baik saja, ya tetap aja itu akan lolos dari pemantauan sistem yang kami usulkan dan itu harus ada pengembangan lebih lanjut tentang hal tersebut. Lalu keempat, UMKM kecil belum tentu mampu membaca dashboard tanpa pendampingan literasi data. Ya, tetap harus ada pelatihan lebih lanjut untuk para UMKM kecil untuk membaca datanya gimana. Dan lima, perubahan tetap membutuhkan dukungan regulasi dan kemauan politik. Jadi ya seperti yang tadi dibilang, kalau misalnya dari pihak regulatornya nggak mau mengubah atau ya dia tetap ini ya, entah dia dibayar sama marketplace-nya atau gimana, ya tetap aja. Ini hanya sebagai analisa yang nantinya akan ditolak oleh regulator seperti DPR dan pemerintah lainnya. Jadi UMKM Matrix ini bukan solusi tunggal, tapi alat bantu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya. Oke, jadi dari kasus ini, eh, saran etis untuk profesional SI ya. Nah, profesional sistem informasi perlu menyadari bahwa desain sistem adalah keputusan moral. Algoritma, dashboard, sistem rekomendasi, dan mekanisme promosi dapat menentukan peluang ekonomi seseorang. Nah, karena itu, profesional sistem informasi perlu menghindari desain yang memperkuat ketimpangan, membangun transparansi dan mekanisme audit sejak awal, serta memperhatikan kelompok yang memiliki daya tawar rendah. Nah, profesional SI juga perlu berani menyampaikan risiko etis kepada organisasi atau klien ketika sistem yang dirancang berpotensi merugikan kelompok yang rentan. Jadi kalau misalnya marketplace-nya itu merequest untuk membuat sesuatu hal yang sekiranya merugikan lah gitu ya. Kalau misalnya profesional sistem informasi yang ber beretika gitu kan, beretika profesi ya. Nah, jadinya mungkin mereka bisa bisa apa? Mungkin bisa ditolak atau mungkin bisa dibicarakan lagi gitu supaya gimana kalau algoritma atau sistem yang dibuat itu tidak merugikan pihak tertentu gitu. Nah, mungkin bisa dilanjutkan untuk kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah dari laporan yang kita buat dan usulan teknologi kami, jadi teknologi dan algoritma itu tidak netral. Sistem informasi tetap dapat memperkuat atau mempengaruhi ketimpangan yang tergantung pada cara sistem tersebut dirancang dan niat tujuan orang tersebut yang merancang itu apa. Lalu MK Matrix itu diusulkan sebagai solusi audit algoritma yang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan bagi UMKM di marketplace dengan adanya indikator seperti indikator visibilitas, bebas ikan, skor keadilan, radar manipulasi diskon, dan laporan UMKM, persoalan ketidakadilan digital dapat dibuat lebih terlihat dan dapat diaudit. Karena itu profesional sistem informasi juga harus bertanggung jawab, memastikan sistem yang dibangun tidak hanya efisien tetapi juga adil. Oke, ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Jadi inti dari pembahasan ini adalah bahwa teknologi harus dirancang dengan mempertimbangkan dampak sosialnya, terutama terhadap pihak yang memiliki daya tawar lebih rendah. UMKM Matrix menjadi contoh bagaimana sistem informasi dapat digunakan bukan hanya untuk efisiensi bisnis, tetapi juga untuk transparansi dan keadilan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.